sahabat Habatus, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 ya. Bu Ripka akan bacakan ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11 dan Bu Ripka akan bacakan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian menerima suatu tugas penting, entah itu dari orang tua atau guru di sekolahan atau guru sekolah minggu di gereja atau seorang pelatih ya. Nah, contohnya dari orang tua meminta adik-adik untuk menjaga adik. Nah, atau yang lainnya ya, waktu kita mau makan bersama-sama, adik-adik diminta untuk memimpin doa sebelum makan. Nah, siapa yang pernah? Atau menjadi ketua kelompok. Nah, ketua kelompok dalam permainan atau ketua kelas di kelas. Nah, itu ya contoh-contohnya. Ada yang pernah? Mungkin ada ya. Nah, pada hari ini kita bersama-sama belajar ya. Pada waktu itu para murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus, Tuhan Yesus itu akan memulihkan kerajaannya itu kapan? Itu mereka bertanya-tanya. Kemudian Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada murid-muridnya tersebut bahwa sebenarnya ada tugas yang lebih penting yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Tugasnya apa? Yaitu tadi ya, menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Yesus. Mereka harus menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan kepada orang lain, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari lingkungan yang terdekat, kemudian sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Kita harus menceritakan tentang kasih Tuhan itu. Nah, Tuhan Yesus memberikan pesan penting ini kepada setiap anak Tuhan, bukan hanya kepada murid-muridnya pada waktu itu, tapi kepada kita juga, kepada anak-anak Tuhan semuanya. Dan Roh Kudus ya, di sini Tuhan menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menolong dan memberikan keberanian kepada kita untuk dapat bersaksi, untuk dapat bercerita tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Dan kita juga bisa menjadi saksi kita melalui kata-kata kita yang memuliakan Tuhan, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, dan perbuatan baik kita. Ya, kita bisa menjadi saksi Tuhan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Nah, contohnya apa? Ketika kita di rumah berdoa sebelum makan, atau menolong tanpa disuruh-suruh. Kadang anak-anak kalau orang tuanya meminta bantuannya harus disuruh-suruh, harus diminta-minta sampai berulang-ulang kali. Tapi kita harus berinisiatif. Mah, bisa dibantu apa? Kak, bisa dibantu apa? Papa bisa dibantu apa? Dan sebagainya. Terus kalau di sekolah apa yang bisa kita lakukan? Tidak menyontek. Atau berbagi alat tulis kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Kalau di gereja, apa yang bisa kita lakukan? Rajin sekolah minggu tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus dipaksa-paksa, tapi kita rajin sekolah minggu, mengikuti sekolah minggu dengan sikap yang baik. Dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman kita? Mengajak mereka berdoa, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada mereka. Itu yang harus kita lakukan. Jadi mari kita bersama-sama melakukan tugas penting yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada semua orang yang kita temui, supaya mereka juga boleh menerima kasih dan anugerah Tuhan sebagaimana kita menerima kasih Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Begitu pentingnya tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami dapat melakukannya dengan kesungguhan hati kami. Kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, melalui kata-kata kami, tutur kata kami, melalui perbuatan kami yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Terima kasih ya Bapa, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
Habarus Renungan